Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liska Anggriani dengan NIM 1911521012, jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus menjabarkan jawaban dari riset operasional. Bagaimana penjabaran dari saya? Berikut penjelasannya. Nah, baiklah, langsung saja kita jawab pertanyaannya. Di sini pertanyaan dapat kita simpulkan, sebuah pabrik mobil menghasilkan 3 jenis sedan. Harga jual per unitnya ada 300, 500, dan 400 juta rupiah. Nah, untuk keperluan ada bahan baku, tenaga kerja, dan lainnya. Di sini dapat kita lihat di Maleo bahan baku 10, Kasuari 20, dan Parkitanya 15. Dan untuk tenaga kerja juga dapat kita lihat di sini 20, 15, 30. Dan untuk keperluan lainnya ada 10, 30, dan 40. Selanjutnya ada kapasitas untuk bahan baku. Nah, di sini untuk bahan baku ada 15.000 dalam satuan. Terus tenaga kerja 20.000 dan kapasitas lainnya ada 26.500. Nah, jadi di sini dari soalnya dapat kita simpulkan kita menggunakan metode simplex karena dia memiliki 3 variabel. Nah, jadi di sini dapat kita kelompokkan variabel-variabelnya. X1 ada Malio, X2 ada Kasuari, X3 ada Parkita. Nah, selanjutnya fungsi tujuan. Fungsi tujuannya ini Zmax sama dengan 300 X1 ditambah 500 X2 ditambah 400 X3. Ini kita dapatkan dari harga mobil tadi, harga mobil per unit. Nah, selanjutnya fungsi batasan ini kita dapatkan dari tabel tadi. Tabel keperluannya tadi dapat kita lihat nih, Maleo, Kasuari, Parkita, bahan baku, tenaga kerja, dan lainnya. Jadi angkanya kita masukkan ke dalam fungsi batasan, dan untuk kapasitas ini juga kita masukkan ke dalam fungsi batasan. Nah, dapat kita lihat ini seperti ini. Langsung saja kita lanjut ke langkah pertama, yaitu dengan mengubah fungsi tujuan dan fungsi batasan. Jadi untuk fungsi tujuan nilai C-nya itu kita geser ke kiri sehingga didapat ini Z dikurang 300 X1 dikurang 500 X2 dikurang 400 X3 sama dengan 0. Nah, jangan lupa juga kita ganti tanda kurang dari di fungsi yang pertama ini kita ganti dengan sama dengan di untuk tujuan dan fungsi batasannya. Nah, di fungsi tujuan ini dapat kita lihat 10 X1 ditambah 20 X2 ditambah 15 X3 ditambah X4. Nah, X4 ini adalah variabel slack-nya. Jadi variabel slack itu adalah xn ditambah 1, xn ditambah 2, dan seterusnya. Jadi jangan lupa ditambah variabel slack-nya. Nah, di sini variabel slack-nya ada X4 sama dengan 15.000. Nah, di sini 20X1 ditambah 15X2 ditambah 30X3. Nah, di sini X5 sebagai variabel slack-nya. Dan di sini dapat kita lihat X6 sebagai variabel slack-nya sama dengan 26.500. Nah, setelah didapatkan, selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, yaitu menyusun tabel. Nah, kita masukkan angka-angka yang tadi dari fungsi batasan dan fungsi tujuan. Nah, variabel dasar ada Z, X4, X5, X6. Jadi, X4, X5, X6 ini ialah variabel slack-nya. Nah, jadi kita masukin angka-angkanya. Nih, setelah kita masukin, lalu kita cari kolom kunci dengan nilai Z negatif paling besar. Nah, kolom kunci nilai Z negatif paling besar. Di sini dapat kita lihat nilai Z negatif paling besar adalah min 500. Maka dari itu di kolom X2 kita lingkarkan. Selanjutnya nilai baris kunci dengan rumus indeks, yaitu NK dibagi nilai kolom kunci. Ini dibagi, dan ini hasil indeksnya. Kita lihat untuk baris kunci itu indeks positif terkecil. Jadi kita lihat di sini yang paling kecil ialah 750. Maka di baris X4 kita lingkar. Nah, selanjutnya ada langkah ketiga, yaitu mengubah nilai baris kunci. Jadi baris kuncinya itu kita ubah nilainya dengan rumus nilai baris kunci awal dibagi nilai potong. Nah, untuk nilai potong di sini dapat kita lihat ialah 20 karena dia berada antara perpotongan baris dan kolom kunci. Nah, ini dia
nilai baris kunci awal dibagi nilai potong. Nah, ini dia hasilnya. Setelah kita bagi, didapatlah nilai baris X2 itu 0,5, 1, 0,75, 0,05, 0, dan NK-nya 750. Nah, selanjutnya di langkah keempat yaitu kita mengubah nilai baris lain. Jadi tidak hanya baris kuncinya aja yang kita ubah, jadi baris lain juga harus kita ubah dengan rumus baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, jadi kita ubah dulu di baris Z, yaitu ada X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan NK. Nah, jadi di sini nilai baris lama di X1 itu ada min 300 dikurang dalam kurung koefisien kolom kunci. Nah, koefisien kolom kunci di sini dapat kita lihat adalah min 500. Nah, dikali nilai baru baris kunci. Nah, nilai baru baris kunci di sini kita lihat ialah 0,5. Sehingga dapatnya adalah min 50. Dan begitu juga seterusnya dengan X2 sampai dengan NK ke bawah. Nah, ini dapat kita lihat hasilnya segini. 0, min 25, 25, 0, dan 0. Nah, selanjutnya di baris X5. Nah, di baris X5 juga kita ubah, yaitu dengan baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, nih, ini koefisien kolom kuncinya ialah 15. Nih, kita lihat. Nah, terus dikali 0,5 hasilnya 12,5. Terus di X2 juga seperti itu. 15 dikurang 15 dikali 1 sampai dengan 0. Nah, begitu juga baris lamanya 30 dikurang koefisien kolom kuncinya 15 dikali nilai baru baris kuncinya itu ada 0,75. Hasilnya 18,75. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Dapatlah hasilnya min 0,75, 1, 0, dan 8.750. Nah, selanjutnya di baris X6. Nah, di baris X6 ini koefisien kolom kuncinya ialah 30. Nah, ini 30. Jadi kita cari. Nah, baris lamanya di X1 ada 10 dikurang dalam kurung koefisien kolom kuncinya yaitu ada 30. Nah, dikali baris baru nilai baris baru tadi. Nah, 0,5 sama dengan min 5. Nah, begitu juga dengan S2, 30 dikurang 30 dikali 1 dapatlah hasilnya 0. Nah, di sini dapat kita lihat caranya sama seperti yang di atas tadi. Hasilnya inilah hasilnya 17,5 min 1,5, 0, 1, dan 4000. Nah, selanjutnya langkah keempat. Langkah keempat yaitu kita memasukkan nilai baru. Jadi nilai yang telah kita cari tadi itu kita masukkan. Nah, untuk Z, nah kita masukkan nilai Z tadi ada min 5, 0, min 25, 25, 0, 0, 375.000. Lalu untuk X5 ada 0, 12,5, 0, 18,75, min 0,751, 0, dan X6 juga seperti itu. Kita masukkan tadi ada min 5, 0, 17,5, min 1,5, 0, 1. Nah, selanjutnya kita lihat di nilai Z ini nih, jika fungsi tujuannya masih mengandung nilai negatif, maka kita harus mengulangnya dari awal, yaitu dengan mencari kolom kunci dan baris kunci baru. Nah, jadi kita lihat di sini nilai fungsi tujuan Z. Jadi di sini masih negatif ya kan? Iya, jadi masih negatif sehingga kita cari baru kembali. Nah, caranya sama seperti yang telah saya jelaskan di atas tadi, yaitu cari kolom kuncinya. Kolom kuncinya tadi yaitu dengan melihat nilai negatif paling besar. Nah, di sini negatif paling besar yaitu ialah min 50. Nah, terus dan baris kunci baru. Baris kunci baru tadi NK dibagi nilai kolom kunci. Nah, setelah itu didapatlah baris kuncinya itu ini 12,5, 0, 18,75, min 0,75, 1, 0, NK-nya 8.250, indeksnya 700, mohon maaf. Nah, mengapa baris kunci barunya ini kita dapatkan ini? Karena melihat nilai positifnya yang paling kecil. Nah, di sini yang paling kecil nilai positifnya adalah 700.
Nah, selanjutnya kita ubah nilai baris kunci. Nah, di X5 ini nilai baris kuncinya itu kita ubah dengan rumus yang telah saya jelaskan juga di atas tadi. Nah, ini dia hasilnya. Yang telah kita ubah tadi 1, 0, 1,5, min 0,06, 0,08, 0, dan 700. Nah, selanjutnya ubah baris lain. Ubah baris lain ini caranya juga sama dengan mengubah baris lain yang di atas tadi, yaitu dengan rumus baris lama dikurang dalam kurung koefisien kolom kunci dan dikali nilai baru baris kunci. Nah, seperti ini dapat kita lihat ya hasilnya seperti ini. Caranya sama dengan yang telah saya jelaskan tadi. Nah, ini. Nah, selanjutnya jika telah didapatkan hasilnya, maka kita pindahkan ke tabel baru. Nah, kita susun tabelnya. Nah, ini jangan lupa juga variabel dasarnya juga harus kita ubah karena nilai baris barunya tadi itu udah kita ubah juga. Nah, jadi inilah hasil yang didapatkan 1, 0, 0, 50, 22, 40, NK-nya 410.000. Terus ada di X2 0, 1, 0, 0,08, min 0,04, 0, dan ada 400, ada 1, 0, min 1,5, min 0,06, 0,08, 0, dan NK-nya ada 700, dan di X6 ada 0, 0, 25, min 1,8, 0,41, dan 7.500. Nah, jadi kita dapat nih menyimpulkan hasilnya nilai fungsi ini tidak ada yang negatif, maka jika tidak ada yang negatif nilai fungsi tujuannya ini, maka dapatlah hasilnya. Jadi sampai di sinilah pengerjaan kita. Jadi kita masukin tadi variabelnya. Di Sedan Melio X1 ada 700 unit. Nah, di sini X1 700 unit didapat dari sini. X1 700 unit. Terus Sedan di X2 ada Kasuari yaitu 400 unit. Nah, 400 unit didapat dari sini. 400 unit ini X2-nya. Dan Sedan Perkita X3 0 unit. Kenapa tidak ada? Karena di sini cuma ada X6 sehingga Sedan Perkita X3 sama dengan 0 unit. Nah, jadi dapat kita simpulkan hasil maksimal Z-nya itu ialah 300X1 ditambah 500X2 ditambah 400X3. Nah, jadi kita masukkan sama dengan 300 dikalikan 700 unit tadi ditambah 500 ini dikalikan 400 unit yang di atas tadi ditambah 400 dikalikan dengan X3 yang 0 unit ini. Nah, sehingga didapatkan hasilnya 210.000 ditambah 200.000 ditambah 0. Nah, jadi hasil maksimal Z-nya ialah 410.000. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat berguna bagi kita semua dan terutama diri saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.